Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endro Satriwicaksono. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi manajemen untuk memenuhi final test mata kuliah akuntansi manajemen. Langsung saja pada materi pertama. Analisis perkembangan keputusan jangka pendek, production aspect. Analisis ini melibatkan evaluasi biaya dan manfaat produk dalam potensi jangka pendek. Pertimbangan utama meliputi biaya variabel, biaya tetap, dan juga potensi pendapatan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yakni adalah biaya variabel, yaitu bahan baku serta tenaga kerja. Yang kedua adalah biaya tetap, yakni gaji dan juga sewa. Yang ketiga adalah pendapatan. Yang keempat adalah permintaan pasar. Tujuan dari materi ini adalah untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian. Terdapat beberapa langkah-langkah analisis, yakni yang pertama adalah tentukan biaya variabel dan tetap. Yang kedua adalah hitung kontribusi margin atau pendapatan. Yang ketiga adalah biaya variabel. Yang keempat adalah analisis tick impasse atau break even point. Serta yang terakhir adalah evaluasi keputusan produksi dan juga harga. Masuk ke materi kedua, yakni sistem manajemen biaya dan activity based management atau ABM. Sistem pengelolaan biaya berdasarkan aktivitas untuk meningkatkan efisiensi. Sistem ini menggunakan pendekatan aktivitas untuk mengalokasikan biaya. ABM membagi aktivitas menjadi 4 kategori, yakni aktivitas utama, aktivitas pendukung, serta aktivitas strategis dan juga aktivitas perawatan. Terdapat beberapa komponen ABM, yakni yang pertama adalah aktivitas utama, yakni melingkupi produksi dan juga penjualan. Yang kedua adalah aktivitas pendukung seperti logistik dan administrasi. Yang ketiga adalah aktivitas strategis, yakni riset dan juga perkembangan. Yang keempat adalah aktivitas perawatan atau pemeliharaan. Terdapat beberapa manfaat ABM, yakni adalah pengalokasian biaya yang lebih akurat, peningkatan efisiensi, serta pengurangan biaya. Terdapat langkah-langkah implementasi ABM, yakni identifikasi aktivitas, pengumpulan data biaya, pengalokasian biaya, serta analisis dan evaluasi. Masuk ke materi ketiga, standar costing dan juga pengukuran kinerja. Manajemen standar costing melibatkan penetapan biaya standar untuk setiap produk. Pengukuran kinerja manajemen meliputi analisis varian biaya, efisiensi, dan juga produktivitas. Terdapat beberapa komponen standar costing, yakni adalah biaya bahan baku atau biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead. Pengukuran kinerja manajemen adalah analisis varian biaya, efisiensi, dan juga produktivitas. Dan yang terakhir adalah manfaat standar costing, yakni adalah pengendalian biaya, peningkatan efisiensi, serta pengurangan kerugian. Masuk di materi keempat, yakni adalah sistem penganggaran fleksibel dan support activity. Cost sistem penganggaran fleksibel menyesuaikan anggaran berdasarkan tingkat aktivitas nyata. Support activity cost meliputi biaya overhead yang terkait dengan aktivitas pendukung. Terdapat beberapa komponen penganggaran fleksibel, yakni adalah biaya variabel, biaya tetap, dan juga biaya overhead. Pada support activity cost terdapat biaya logistik dan juga biaya administrasi. Ada beberapa manfaat penganggaran fleksibel, yakni adalah pengendalian biaya serta peningkatan efisiensi. Masuk materi kelima, akuntansi pertanggungjawaban dan total quality management atau TQM. Akuntansi pertanggungjawaban memfokuskan pada akuntabilitas dan pengukuran kinerja. TQM berorientasi pada peningkatan kualitas dan efisiensi. Terdapat beberapa komponen akuntansi pertanggungjawaban, yakni adalah pengukuran kinerja, analisis varian biaya, dan evaluasi efisiensi. Pada TQM adalah fokus pada kualitas, peningkatan efisiensi, dan pengurangan kerugian. Ada beberapa manfaat TQM, yakni adalah peningkatan kualitas produk,
serta pengurangan biaya. Materi keenam yakni adalah investment center dan transfer pricing. Investment center melibatkan pengambilan keputusan investasi. Transfer pricing terkait dengan penetapan harga transfer antar departemen atau perusahaan. Pada investment center ada beberapa poin, yakni adalah evaluasi proyek investasi, dan yang kedua adalah analisis resiko dan keuntungan. Pada transfer pricing adalah penetapan harga transfer antar departemen atau perusahaan. Masuk di manfaat investment center adalah untuk maksimalkan keuntungan serta meminimalkan resiko. Masuk ke materi ketujuh dan materi terakhir, hybrid product costing. Metode ini menggabungkan elemen-elemen dari metode biaya standar dan aktivitas untuk menghitung biaya produk. Terdapat beberapa komponen hybrid product costing, yakni adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, dan aktivitas produksi. Terdapat beberapa manfaat hybrid product costing, yakni adalah pengalokasian biaya yang lebih akurat serta peningkatan efisiensi. Baik, itu saja dari saya. Semoga materi ini serta presentasi ini bisa memberikan manfaat bagi banyak orang, serta bisa memberi ilmu yang lebih banyak bagi kalian semua serta saya sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.